Saya, Olivian Rizky Mahendra. Baik, terima kasih MC atas pembukaannya yang sangat semangat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Olivian Rizky Mahendra selaku moderator pada sesi kali ini yang akan memandu jalannya acara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber serta audiens yang telah hadir dan bergabung secara virtual pada acara webinar Millennial Agriculture Forum Volume 6 edisi 15 dengan tema Alma Mater Manggil, Ayo Kawal Luas Tambah Tanam Padi. Special Edition Galuh LTT, Gerakan Penyuluh Mendorong Luas Tambah Tanam untuk mencapai swasembada pangan. Berbicara mengenai tema kita pada hari ini, Alma Mater memanggil Ayo Kawal Luas Tambah Tanam Padi, merujuk pada upaya untuk meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian dengan mengawal luas tambah tanam padi agar dapat mencapai ketahanan pangan khususnya beras dengan cara yang lebih berkelanjutan. Pada webinar kali ini terdapat narasumber kita yang akan mengarahkan mengenai Galuh LTT, Gerakan Penyuluh Mendorong Luas Tambah Tanam untuk mencapai swasembada pangan. Untuk narasumber kita pada sesi kali ini telah hadir Ibu Neneng Swangsing SP, selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pusat Penyuluhan Pertanian. Selamat siang Ibu, Selamat siang. bagaimana kabarnya Ibu? Dan mungkin nanti bisa juga menyapa para peserta MAF hari ini. Silakan Ibu. Ya, selamat siang semuanya yang hadir pada siang hari ini dalam acara MAF ini dari Polbangtan Bogor ya. Nanti juga Dari Polbangtan Malang Ibu, izin. sorry, maaf, Polbangtan Malang. Malang Ibu. Maaf, maaf. Dari Polbangtan Malang, selamat siang buat semua para penyuluh, petani milenial, dan juga dari para mahasiswa alumni yang hadir pada saat siang hari ini. Baik, terima kasih Bu. Oh, Bogor ini. Ya, selanjutnya apakah apakah ada arahan terlebih dahulu dari Pak Direktur Polbangtan Malang atau bagaimana? Pak Moderator ini? Saya kembalikan ke MC Ibu. Baik, yaitu acara selanjutnya akan dilangsungkan sambutan dari Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang telah hadir di tengah-tengah kami, yang terhormat Bapak Setia Budi Udrayana, SPT MSI IPM. Disilakan. Baik, terima kasih Pak MC dan moderator yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Ibu Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Bapak Ibu Kapus, Bapak Ibu Direktur, Kepala SMKPP, juga narasumber, Ibu Neneng, terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktu dan supportnya. Juga tidak ketinggalan rekan-rekan penyuluh. Saya lihat ada dari Nagikeo, dari berbagai provinsi. Juga tidak ketinggalan yang Bapak banggakan seluruh mahasiswa dan alumni Polbangtan Malang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita masih berkesempatan diberi kesehatan dan diberi am- amanah untuk mengemban acara MAF dalam rangka mendukung program salah satu program presiden kita yang luar biasa yaitu swasembada pangan. Bapak Ibu yang berbahagia serta anak-anakku, bahwa negara kita ditargetkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai swasembada pangan khususnya beras dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, semua stakeholder, semua kita yang peduli dengan pertanian, semua kita yang peduli dengan pangan harus mensupport itu. Nah, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 3 pusat, yaitu pusat penyuluhan, pusat pelatihan, dan pusat pendidikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini,
akan menjelaskan kepada kita bagaimana gerakan yang sudah dicanangkan oleh Ibu Kepala Badan untuk penyuluh pertanian kita, termasuk alumni dan mahasiswa, mendukung LTT melalui gerakan penyuluh pertanian mendukung LTT dalam mencapai swasembada pangan. Kita tahu bahwa Bapak Ibu penyuluh di lapangan menjadi ujung tombak pembangunan pertanian. Semua sudah mengakui itu. Hanya saja untuk program swasembada pangan, ujung tombak itu perlu terus diasah dan dikuatkan. Siapa yang menguatkan? Stakeholder yang terkait dengan Bapak Ibu penyuluh di lapangan. Baik teman-teman dinas, juga termasuk alumni dan mahasiswa. Karena kita semua menyatu, semua kementerian bersatu, bersinergi untuk mencapai swasembada pangan. Karena pangan kalau sudah terjaga, maka Indonesia insya Allah akan berkembang menjadi lebih baik. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu semuanya, mohon kita simak bareng-bareng apa yang akan disampaikan oleh Bu Neneng. Juga nanti kalau masih ada hal yang perlu didiskusikan, kita punya waktu sampai pukul 13 untuk mendiskusikan hal itu. Semua pejabat diwajibkan oleh Bapak Menteri untuk turun ke lapangan mendukung swasembada pangan. Tidak hanya itu, seluruh jajaran wajib mendukung swasembada pangan karena ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan harus dicapai oleh negara kita. Tidak bisa sendirian, kita harus berkolaborasi dan oleh karenanya semua stakeholder harus terlibat dan dilibatkan. Sekali lagi terima kasih untuk anak-anakku di kampus sebagai penyelenggara MAF. Mudah-mudahan semuanya lancar dan kalian semua sehat. Bapak Ibu penyuluh serta anak-anakku yang sedang ada di lapangan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan tugas mulia bagi negara. Terima kasih. Salam sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator MC. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya memasuki acara inti pada kegiatan hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada rekan saya, Olivian Rizky Mahendra, disilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Selanjutnya memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu. Pada kesempatan pertama, saya ditemani oleh Ibu Neneng, selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pusat Penyuluhan Pertanian. Baiklah, langsung saja mari kita sambut Ibu Neneng sebagai narasumber pada sesi kali ini. Kepada Ibu Neneng, disilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih moderator, terima kasih. Kita mulai saja langsung ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Badan PPSDB, yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan, eh, yang terhormat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, mohon maaf tidak bisa hadir untuk memberikan materi di acara MAF ini, dan saya mewakili beliau untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan pelaporan LTT ini dan yang terhormat Bapak Direktur Polbangtan Malang, Pak Dr. Setia Budi Udayana. Selamat siang, Pak. Salam Terima kasih hangat Bu dari kami, Neneng. salam hangat kami dari Kepala Pusat kami yang Ya, ya. beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk yang hadir dalam Zoom ini, saya lihat di rundown acara ini ada dari Jatim sendiri, dari NTB, NTT, dan dari wilayah Bali ya. Baik, kita akan mulai untuk pemaparan hari ini. Seperti kita ketahui bahwa Badan PPSDMP saat ini sedang gencar untuk menggaungkan Galuh LTT, yaitu Gerakan Penyuluh Pertanian Mendorong Luas Tambah Tanam untuk Pencapaian Swasembada Pangan. Seperti kita ketahui bahwa penyuluh pertanian sebagai garda terdepan untuk bisa mendorong peningkatan swasembada pangan ini melalui dengan luas tambah tanam.
Saat ini setelah adanya Impres Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 terkait dengan pendayagunaan penyuluh pertanian, saat ini penyuluh pertanian yang berada di Pemda sudah ditarik ke pusat. Nanti para penyuluh ini akan sejajar dengan kami terkait dengan gaji, tukin dan segala macamnya. Itu akan apa ditarik di pusat dan menjadi pusat, menjadi apa, pegawai pusat. Nah, saat ini mungkin dalam proses menuju ke sana, dan tahun depan insya Allah semua akan sesuai dengan dari instruksi Presiden terkait pendayagunaan penyuluh pertanian, bahwa penyuluh sudah bisa ditarik ke pusat. Nah, seperti kita ketahui bahwa penyuluh-penyuluh pertanian sudah ditarik ke pusat ini, paling tidak para penyuluh ini harus sudah bisa bekerja sama dengan kami di Kementerian Pertanian, terutama saat ini ada program-program prioritas dari Kementerian Pertanian seperti LTT ini, terus ada OPLA, ada brigade pangan, ada cetak sawah, dan juga ada luas tanah tanam padi di lahan kering. Ini menjadi program prioritas yang harus didukung oleh para penyuluh. Tidak hanya para penyuluh sih, ada di sini kan ada petani milenial juga, dari teman-teman mahasiswa, alumni juga, untuk bisa mengawal bersama-sama untuk percepatan swasembada pangan ini. Selanjutnya, Mas, ini kita juga sudah next. Ini kita sudah bersurat kepada untuk instruksi dari Ibu Kepala Badan terkait penyuluh pertanian untuk segera bisa melakukan Galu LTT, mendorong penyuluh untuk melaporkan LTT-nya setiap hari. Ini adalah kegiatan di dalam Galuh LTT tersebut, terdiri dari LTT-nya itu sendiri, adanya pengawalan dan operasional brigade pangan, di dalamnya ada akselerasi program, terutama ini laporan melalui e-Puslo. Nah, untuk memasifkan kegiatan Galuh LTT ini dan para penyuluh untuk dapat melaporkan LTT ini setiap hari, kami dari Pusat Penyuluh Pertanian memiliki aplikasi yang namanya e-Puslu. Aplikasi e-Puslu ini sebenarnya sudah teman-teman penyuluh sudah kenal dan sudah tahu mengenai aplikasi ini, karena aplikasi e-Puslu ini sejak tahun 2022 ini dijadikan tool kami dalam mengevaluasi laporan-laporan terkait dengan BOP. BOP ini setiap bulannya teman-teman para penyuluh menyampaikan laporannya kepada kami untuk pembayaran BOP. Saat itu pembayaran BOP sampai dengan tahun 2024 melalui Satker dan Nadikon. Akan tetapi pada tahun 2025 ini pembayaran BOP ini dapat dilakukan melalui DAK non fisik. Dari situ, dari e-Puslu itu kami mengembangkan kembali agar lebih mudah teman-teman para penyuluh dalam melaporkan LTT. Kami kembangkan di dalam e-Puslu untuk pelaporan LTT ini. Jadi teman-teman para penyuluh yang sudah memiliki akun paspor para penyuluh itu bisa masuk ke dalam e-Puslu, eh, ke dalam ke dalam episode tersebut. Mereka sejak dari awal Januari kita sudah lakukan input registrasi teman-teman para penyuluh masuk ke dalam episode, otomatis mereka sudah memiliki akun dan password. Begitupun yang dengan koordinator BPP. Nanti begitupun penyuluh yang di provinsi dan kabupaten. Saya menyampaikan bahwa yang melaporkan LTT itu adalah teman-teman para penyuluh yang berada di BPP, yang langsung melaporkan utuh pelaporan LTT ke dalam aplikasi yang saat ini, yang sehari-hari teman-teman para penyuluh yang ada di lapangan. Sedangkan teman-teman penyuluh yang ada di Hah? Oh, sebentar.
Sedangkan teman-teman para penyuluh yang ada di provinsi dan kabupaten itu mereka hanya diberikan pelaporan berupa verifikasi laporan setiap hari untuk melaporkan. Nanti kami akan mengembangkan aplikasi ini selain dari e-Puslu yang harian, nanti juga kami juga ada untuk pelaporan verifikasi agar para penyuluh kabupaten dan kota juga dapat melaporkan kegiatan pelaporan LTT ini. Balik lagi bahwa kegiatan ini merupakan adalah pelaporan LTT ini salah satu bentuk kinerja para penyuluh untuk melakukan pelaporan setiap harinya. Nanti kinerja ini akan kami nilai, akan kami kami ranking mana para penyuluh yang paling cepat melaporkan, paling cepat yang melakukan pelaporan tiap hari dan yang sering melaporkan kegiatan sehari-hari. Mungkin ke mekanisme Mas Wahyu. Nah, ini mekanismenya untuk pelaporan pelaporan melalui e-Puslu untuk pelaporan LTT-nya bahwa para penyuluh diharapkan maksimal untuk bisa melaporkan jam 13. Itu para penyuluh akan sebelum jam 13 nanti akan berwarna hijau. Setelah jam 12 mungkin akan berwarna kuning dan apabila tidak melaporkan akan berwarna merah. Nah, ini mungkin akan menjadi nanti tim verifikasi di kabupaten dan kota yang akan menilai itu semua. Nah, untuk di BPP sendiri nanti akan diverifikasi setelah dari para penyuluh melaporkan diverifikasi oleh teman-teman di BPP sekitar maksimal pukul 14. Selanjutnya diverifikasi kembali oleh teman-teman di kabupaten kota itu pukul 3 dan oleh provinsi pukul 16. Selanjutnya nanti teman-teman penyuluh di provinsi akan menyampaikan kepada kami pukul 17. Dan nanti setelah itu kami akan mengevaluasi kegiatan mingguan ini minggu pertama bulan berikutnya. Nah, ini mekanismenya untuk saat ini. Selanjutnya, Mas. Next. Nah, ini pom pengisiannya. Satu lagi, Mas. Yang Nah, ini form pengisiannya untuk input laporan LTT sebenarnya mudah, Bapak Ibu para penyuluh. Ini hanya paling 2 menit saja untuk bisa mengisi laporan tersebut. Nggak, kayaknya kurang 2 menit itu juga udah bisa sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman milenial yang ada di sekitar para penyuluh bisa membantu para penyuluh, alumni-alumni yang di lapangan juga bisa membantu penyuluh untuk dapat melaporkan LTT ini. Ini mohon maaf kemarin dalam minggu kemarin memang kami ada sedikit trouble untuk di penginputan laporan LTT ini. Saat ini kami sudah lancar kembali seperti jalan tol kalau kata Pak Acep sih ya bilang seperti itu. Tetapi kami ini ada link yang saat ini yang bisa diakses melalui linknya ada 3 linknya. Diharapkan ini sudah terimpokan kemarin oleh teman-teman baik di admin provinsi maupun melalui korlu-korlu yang kita sebarkan melalui WAG. Ini ada 3 link ini, Bapak Ibu dapat mengklik 3 link ini. 3 link ini dan yang kemarin sebelumnya memang sudah ada di dalam e-Pusu, mohon diabaikan terlebih dahulu, diabaikan saja. Kita akan memasuki akses link baru ini yang saat ini bisa diakses segera oleh para penyuluh. Nanti setelah link masuk salah satu link yang 3 ini, nanti akan muncul login untuk login e-Puslunya itu sendiri. Nah, login e-Puslunya itu sendiri tadi berbeda gambarnya dengan yang login yang terdahulu. Kalau yang saat ini kita backgroundnya polos warna hijau.
Dan apabila masih tidak bisa, silakan Bapak Ibu untuk bisa replace. Di atasnya itu ada yang apa putaran ya Mas Wahyu itu di situ bisa di replace, bisa di apa di replace nanti akan apa terlihat warna hijaunya. Jika masih jika masih gambar sawah itu bukan tidak Bapak Ibu tidak bisa mengakses masuk ke dalam login selanjutnya untuk pelaporan untuk laporan LTT tersebut. Kami sampaikan juga Mas masuk ke login Mas. Nah, ini loginnya jadi ada bacaan Pusul prosedur untuk kinerja yang terbaik. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang sudah memiliki akun di dalam akunnya, silakan untuk memasukkan akunnya. Nanti ada yang bertanya, "Pak, kami adalah penyuluh dari daerah. Apakah bisa bisa mengisi?" Karena kita ketahui bahwa mungkin wilayahnya banyak dibantu oleh penyuluh-penyuluh yang Honda yang dari honor daerah itu pasti kalau luasannya banyak pasti akan dibantu. Nah, itu dia maka eh, untuk akses para penyuluh daerah ini kami tidak memberikan akses untuk masuk bisa masuk karena yang bisa masuk hanya yang menerima BOP, yang sudah menerima BOP. Nah, apabila ada para penyuluh yang membantu penyuluh daerah, silakan nanti koordinasi dengan koordinator BPP-nya atau dengan para penyuluh setempat untuk bisa menambahkan untuk bisa menyampaikan data tersebut karena target itu setiap bulannya harus bisa disesuaikan harus bisa disesuaikan sesuai dengan target di BPP Bapak Ibu semuanya. Nah, kita setelah klik itu akan setelah masuk loginnya itu akan tergambar form pelaporan LTT ada input dan ada ini ya Mas ada kita klik jenis desanya nanti kita awali dengan masuk desa. Mas bisa prakteknya. Nah, nanti eh, apa dari form itu setelah masuk ke login itu Bapak Ibu akan ditampilkan dengan untuk pelaporan LTT menunya pertama yaitu wilayah desanya. Silakan Bapak Ibu klik wilayah desanya. Di situ ada logout, ada juga laporan tanggal sebelumnya. Kalau apabila Bapak belum melaporkan yang tanggal sebelumnya, silakan untuk bisa melaporkan. Nah, ini ada pilihan desa. Silakan klik pilihan desa yang Bapak disesuai dengan wilayah binaan Bapak Ibu di sini. Silakan dipilih nanti apabila wilayah desanya misalnya Bu, kami wilayah desanya tidak tercantum di dalam pilihan desa. Bagaimana ini, Ibu? Silakan Bapak Ibu untuk bisa mengedit, bisa menambahkan melalui database di pelaporan BOP. Nah, di situ Bapak silakan ditambahkan desanya apabila belum tercantum dalam pilihan desa itu. Terus dilanjutkan dengan sisa target tanam total bulan ini berapa. Terus setelah itu jenis LTT. Nah, seperti kita ketahui saat ini jenis LTT yang kita kita laporkan hanya pada padi, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu apa komoditas-komoditas yang lain juga nantinya bisa masuk. Untuk saat ini arahan dari eh, Bapak Menteri bahwa untuk difokuskan pada padi untuk pengisian LTT ini ada 3 jenis padi yang akan kita laporkan yaitu LTT reguler, LTT oplah, satu lagi LTT padi gogo. Silakan disesuaikan dengan kondisi di wilayah Bapak Ibu para penyuluh untuk misalnya apakah di tempat Bapak ada
padi gogo, apakah ada opla ataupun ada reguler. Silakan masukkan realisasi dalam hektar. Misalnya Bapak nanti ada 0,5. Nah, silakan Bapak menuliskan 0,5. Jangan menggunakan titik. Nah, jangan menggunakan titik, nanti akan balik lagi, tapi tetap menggunakan koma. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu pada saat itu tidak ada pertanaman, tidak ada LTT, Bapak silakan isi nol. Silakan isi nol, jangan dikosongkan, karena kalau dikosongkan dia nanti tidak akan terkirim atau akan balik lagi. Nah, begitupun dengan luas tambah tanam untuk yang lainnya, untuk olah lahan, luas TT, luas panen, dan lainnya. Nah, kalau nilainya nol tadi, silakan dituliskan keterangan kenapa. Apakah saat ini musim ini tidak ada pertanaman, ataukah adanya kena serangan banjir atau apa, silakan. Setelah itu langsung kirim ke kami laporan tersebut. Nanti akan kita lihat apa teman-teman sudah berapa, karena kami setiap harinya akan terreport provinsi mana saja yang sudah melaporkan. Seperti kita ketahui untuk wilayah Jawa Timur ini sudah bagus, sudah menguning untuk laporannya. Untuk NTT, NTB dan Bali masih merah, sampai dengan tadi pagi itu masih merah, sehingga kami mengharapkan untuk wilayah seperti NTT, NTB, dan Bali untuk bisa segera melaporkan laporan hariannya. Dan apabila ada kendala dari para teman-teman, para penyuluh di lapangan, kami juga membuka hotline. Hotline ini nanti akan kami tulis di chatnya ya, Mas Wahyu, untuk apabila ditemukan kendala dalam pelaporkan, silakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kepada kami. Nanti kami ada admin kami yang akan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu hotline-nya ada di 082113596531. Nanti akan kami kirimkan hotline-nya terkait dengan apa ada kendala di pelaporan. Mungkin itu yang untuk Galuh LTT itu sendiri diharapkan para penyuluh untuk segera melaporkan pelaporan LTT. Sebentar, nanti saya akan sampaikan. Baik, Bapak Ibu, ini data per hari ini pukul 12 ini untuk Bali masih di 35,2% yang sudah melaporkan, Habarus 137. Terus Nusa Tenggara Timur itu masih 6,8, masih kecil dari 123 dari jumlah penyuluh 1.800. Terus Nusa Tenggara Barat itu sudah, alhamdulillah sudah menguning 53%, dan Jawa Timur ini sudah bagus, sudah 52%. Kami berharap itu tetap semangat untuk bisa melaporkan sampai sore ini. Nanti kita akan progres lagi setiap harinya. Berapa persen sih yang sudah melaporkan? Apa sih yang kendalanya sampai tidak melaporkan? Karena kita ketahui bahwa pelaporan LTT ini sangat mudah. Hanya berapa menit saja untuk bisa melaporkan. Apabila misal pelaporannya Ibu masih servernya masih nggak bagus, kami sudah berusaha di sini untuk sudah bisa untuk memperbaiki server. Saat ini server kami sudah bagus, sudah berjalan lancar, tidak ada kendala lagi. Mungkin itu demikian Ibu Bapak Moderator, kami kembalikan ke Ibu Bapak Moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Neneng. Luar biasa sekali materi yang telah dipaparkan oleh beliau. Baik, kalau begitu terima kasih. Mungkin untuk para peserta MAF yang ingin bertanya kepada narasumber bisa disiapkan terlebih dahulu dan nanti ditanyakan saat sesi tanya jawab. Tak terasa kita telah berbincang-bincang dan berbagai ilmu bersama narasumber hebat pada sesi hari ini. Selanjutnya memasuki sesi diskusi yang telah dinanti oleh audiens kita pada kesempatan kali ini. Kepada seluruh peserta MAF yang hendak menyampaikan pertanyaan, dapat disampaikan melalui kolom chat. Nantinya akan saya bantu untuk membacakan. Untuk sesi kali ini kami buka 2 sesi pertanyaan. Kemudian pada audiens yang ingin bertanya secara langsung, saya persilakan untuk raise hand dan akan dibantu oleh panitia yang bertugas, yang nantinya dapat memperkenalkan terlebih dahulu, lalu silakan sebutkan pertanyaan dan ditujukan kepada siapa. Baik, disilakan kepada para peserta yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, untuk pertanyaan pertama bisa dibacakan oleh Kak Ahmad Kasing. Baik, disilakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Polbantan Malang. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Neneng. Terkait LTT ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Saya dari Manggarai Barat, Bu, NTT. Tentang rapor merah, memang kami harus akui itu terkendala dengan faktor sinyal, Bu. NTT ini di mana-mana sinyalnya masih sulit, kecuali harus ke kota dulu. Seperti saat ini saya duduk harus di rumah ini, Bu, baru stabil dia punya. Sehingga terkait LTT ini, kami terkendala pertama itu di sinyal, sehingga harus berulang-ulang, Bu, sehingga harus lewat jam baru tersampaikan itu laporan, sehingga tidak salah kalau tetap merah. Lalu yang kedua, tadi sudah ada menu di LTT itu, menu laporan sebelumnya. Saya mencoba, Bu, membuat laporan untuk 1 hari kemarin yang saya lupa upload karena tanggal merah kemarin tidak sempat kemana-mana. Tapi di menu itu tidak bisa mengisi kemarin tanggal 18, Bu. Tapi di situ hanya adanya sampai tanggal 16 ke bawah. Bisa diisi ulang itu tanggal 15, 14, 13 ke bawah. 18-nya tidak bisa diisi. Sedangkan hari ini sudah tanggal 19, itu artinya hari kemarin harus tanggal 18. Mungkin bisa diperbaiki di menu LTT itu untuk laporan hari sebelumnya. Mungkin sementara sekian dulu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Ahmad Kasing. Kami persilakan untuk Ibu Neneng bisa menjawab pertanyaan. Silakan Ibu. Baik, Pak Ahmad Kasing dari Manggarai Barat ya. Ini memang kendala masih faktor sinyal. Mungkin walaupun faktor sinyal ini Bapak tetap melaporkan, walaupun tidak pada saat itu, tapi Bapak tetap harus mencatat. Paling tidak ada catatan tersendiri dari Bapak untuk hari ini berapa, hari besok sebelumnya berapa, karena ini tetap harus dilaporkan karena target per bulan ini kan nanti akan menjadi target ya. 1 bulan itu kan misalnya di wilayah Bapak targetnya 1 bulan itu berapa gitu kan ya. Tetap harus dilaporkan Bapak paling tidak untuk mencatat. Kami kalau untuk sinyal ini mungkin faktor apa ya, Pak? Faktor alam atau faktor gimana ya Pak ya, post major juga. Jadi mungkin diusahakan ya Pak ya untuk bisa misalnya Bapak lari dulu sebentar ke kota atau apa. Ini pagi-pagi juga kan bisa, paling tidak kan Bapak sudah punya data gitu kan ya untuk bisa melaporkan di besoknya, hari besoknya seperti itu kan Pak. Terus tadi Bapak sampaikan bahwa di menu laporan itu sebelumnya tanggal 18 tidak ada, karena tanggal 17 juga tidak ada, adanya di tanggal 14 ya Pak, masa 14, 15 seperti itu. Nah, nanti kita cek Pak kendalanya apa, tapi setahu saya semua sudah siap, sudah ready per tanggalnya ini. Nah, apakah tadi Bapak sudah menggunakan akun yang baru atau masih menggunakan akun yang lama? Kalau yang akun lama itu memang sudah tidak bisa digunakan, tapi kalau yang akun baru ini kami sudah lancar, servernya sudah lancar untuk pelaporannya. Tapi pada dasarnya kami apa? Untuk tanggal tadi kan ada form tanggal sebelumnya seperti itu kan di
from ada logout dan tanggal sebelumnya. Nah, nanti di situ silakan Bapak bisa mengisi tanggal sebelumnya. Tapi nanti apakah benar itu tidak bisa? Setahu saya pas hari kemarin itu hari apa ya? Hari Rebo atau Kamis itu ada dari jam 14 sampai jam berapa itu kami memang mengopkan apa aplikasi ini karena masih ada sedikit yang mesti diperbaiki. Jadi mungkin kami mengopkan itu mungkin tidak terrecord lagi untuk yang pertanggalan itu. Tapi kami berusaha untuk nanti kami perbaiki, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, itu mungkin Pak Moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Neneng yang jawabannya sangat luar biasa. Lanjut, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan kedua yang akan dibacakan oleh Kak Rifai dari Flores Timur NTT. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan Ya, jelas? terdengar, Pak. Terdengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya himpun dari tadi terkait dengan pelaporan LTT ini. Kami di Flores Timur di NTT itu seperti yang disampaikan pada penanya yang sebelumnya, memang kami kesulitan dalam eh, melakukan pelaporan karena memang sinyal kami juga kurang bagus terkait dengan pelaporan ini. Yang kedua adalah eh, apa waktu lapor itu sebenarnya eh, kita mulai melapor itu di jam berapa? Karena di situ itu ada evaluasi terkait dengan warna pada saat kita melapor. Jadi kalau kita melapor pada saat tepat waktu di jam sampai dengan jam 1 siang, berarti kinerja kita pada saat itu di eh, apa? Ini kan warna hijau. Selebihnya warna kuning dan merah kalau tidak melaporkan. Eh, Mohon bisa apa diberikan kami waktu yang pasti agar kami bisa melaporkan terkait dengan hal itu. Yang berikut adalah apabila pada saat hari itu LTT pada saat hari itu ada kegiatan yang dilakukan setelah jam 1, apakah itu tetap kita melapor karena terkait dengan ini tadi uh, kinerja tadi yang warna hijau, kuning, dan merah tadi itu terkait dengan itu. Apakah langsung kita melaporkan hari itu atau menunggu besok juga bisa atau tidak seperti itu. Yang berikut terkait dengan BERA, pelaporan BERA. BERA ini terkait dengan lahan yang diistirahatkan. Apakah lahan yang setelah panen itu bisa dihitung dengan BERA atau bagaimana? Yang berikut pelaporan LTT ini terkhususnya untuk padi. Bagaimana dengan kami daerah yang di desa tersebut tidak memiliki padi tapi memiliki komoditi lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang berikut adalah sisa target. Sisa target ini kalau seandainya kita di kabupaten, kalau sisa target ini eh, kita melihatnya dari mana? Karena kalau di kabupaten eh, mungkin di tanaman pangan atau bidang apa sehingga kami bisa mengetahui hal itu untuk kami bisa melakukan pelaporan di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Rifai dari Flores Timur NTT. Untuk Ibu Neneng bisa dipersilakan menjawab. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ripai. Untuk tadi masih ya membahas sinyal ya mudah-mudahan diusahakan untuk bisa mencari sinyal yang terbaik di wilayah Flores ya Bapak di wilayah Flores kalau nggak salah tadi ya Flores Timur untuk bisa mencari ya Pak ya apa sinyal yang terbaik mungkin Bapak bisa ke kota atau bagaimana atau mencarilah paling tidak untuk bisa melaporkan LTT. Terus yang
Terus Bapak sampaikan bahwa tadi pelaporan, kalau pelaporan ini Pak, pelaporan LTT ini harus dilakukan setiap hari. Setiap hari. Kami mungkin kalau untuk hari-hari besar untuk di wilayah timur seperti kayak kemarin kan apa hari Paskah itu otomatis di sana libur semua ya Pak ya. Mungkin tidak ada kegiatan di sana kalau di daerah wilayah NTT ini. Nah, itu sebenarnya seharusnya sih setiap hari, Pak, tapi kami memaklumin kalau untuk wilayah timur karena ada hari pasca tadi. Kami pun kemarin yang pas hari raya Lebaran juga tidak melaporkan, tetapi eh, setiap hari tetap mau Sabtu, mau Minggu tidak ada hari libur itu tetap harus apa dilaporkan. Nah, kata Bapak tadi apakah kami ada kegiatan tadi itu tetap harus dilaporkan, Pak. Nah, tadi untuk batasan kan untuk wilayah timur itu jam 13 waktu Indonesia Barat. Berarti untuk di NTB itu sekitar pukul 14 ya Pak ya, 14 beda 1 jam kan dengan kami. Jadi ada waktu mundur mundur waktu jam 2 waktu sana. Walaupun sebenarnya sama sih ya Pak ya. Nah itu paling tidak kami itu memberikan untuk memacu para penyuluh untuk meningkatkan kinerjanya para penyuluh paling tidak untuk segera melaporkan pelaporan LTT-nya di pagi hari paling tidak di situ teman-teman para penyuluh untuk bisa melaporkan apa kepastian di jam 13 untuk bisa melaporkan itu akan berwarna hijau sedangkan yang siang hari tidak masalah tapi balik lagi nanti kami akan menilai kinerja Bapak Ibu untuk apa di siang hari dengan warna kuning seperti itu jangan sampai tidak melaporkan sama sekali, Pak. Karena ini kalaupun Bapak tadi Bapak sampaikan tidak ada tanam atau tidak ada tanam saat itu, silakan Bapak isi dengan nol dulu. Isi dengan nol. Silakan Bapak isi dengan nol. Paling tidak dilaporkan. Nanti teman-teman yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten dan di Koru akan memverifikasi benar benar tidak ada pertanaman atau tidak. Beliau yang akan memverifikasinya untuk laporan teman-teman para penyuluh. Nah, tadi juga disampaikan bahwa sisa adakah ada sisa jika misalnya di target bulan Maret misalnya 400 tapi hanya terhitung 300 tapi ada kurang. Nah, itulah akan ditambahkan di bulan berikutnya seperti itu sih Pak. Jadi ada sisa target yang bulan sebelumnya seperti itu. Tetap harus dilakukan karena target dalam 1 tahun itu sudah tertargetkan untuk misalnya apa di provinsi NTT itu sekian. Jadi itu harus tetap jadi harus sesuai dengan target nasional nantinya, Pak. Terus tadi lahan berak ya. Lahan berak kan lahan yang tidur yang nanti pada saat itu tidak dapat digunakan diistirahatkan dulu untuk penggempuran tanahnya untuk apa? Untuk kesuburan tanahnya. Silakan nanti dilaporkan berapa sih lahan beraknya Pak pada saat itu kan di sana di formnya itu tertulis berapa luas lahan beraknya. Nanti silakan disampaikan apa ditulis saja berapa berapa lahan berannya. Seperti itu sih Pak. Oh, satu lagi, apabila Bapak punya komoditas lain, tetap Bapak melaporkan, Bapak tetap mencatat pelaporan tersebut. Nanti tadi kalau memang tidak ada, silakan isi nol karena Bapak komoditas di tempat Bapak tidak ada padi, tapi misalnya ada jagung, ada kedelai atau apa, tetap dicatat Pak. Dicatat, Bapak menjadi catatan. Nanti teman-teman tadi balik lagi ke kabupaten dan provinsi akan memverifikasi betul tidak di tempat Bapak itu tidak ada tanaman padi, tetapi ada jagung kedelai. Nanti akan hasil verifikasi ini akan dilaporkan ke kami
bahwa di wilayah Bapak untuk komoditas padi untuk musim ini sudah tidak maksudnya tidak ada tidak ada tanam padi tetapi tanam yang lain. Nah, tetap itu harus dicatat juga oleh para penyuluh. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bu Neneng atas jawabannya. Untuk yang masih belum berkesempatan bertanya, bisa chat hotline yang telah diberikan di kolom chat atau bisa hadir di sesi MAF selanjutnya. Sesi pemaparan materi maupun sesi tanya jawab telah terlalui. Sebelum saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Ibu Neneng yang telah sangat hebat dan yang telah ikhlas membagikan pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Dan para peserta MAF yang sangat antusias, dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tindakan maupun perkataan saya yang menyinggung dan kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Baik, berakhirlah sudah semua pemaparan materi dari kegiatan Millennial Agriculture Forum pada hari ini. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan Millennial Agriculture Forum pada hari ini, baik kiranya kita mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak saya haturkan kepada Kepala BPP SDMP, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, narasumber hebat, dan para peserta sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan Millennial Agriculture Forum pada sesi ini. Saya Lovelia Agesta Purwasiwi, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan dalam kegiatan berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Ibu Selamat semuanya. di Terima PIK. kasih Terima kasih Bu semuanya. Neneng, Bapak Ibu semuanya. Ya, terima Salam kasih sehat Pak selalu. Ut ya. Terima kasih.